Welcome back Sobat MFBBB. Jadi hari ini kita akan membahas tentang mungkin berita-berita yang masih viral ya kemarin-kemarin. Tapi sebelum itu biasa bumper dulu. Nah, kemarin saya lihat di TikTok, di IG itu banyak kasus orang-orang yang terseret ombak, entah itu di laut atau tenggelam di kolam seperti itu, dan korbannya mesti adalah anak-anak. Jadi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara penanganan anak untuk henti jantung ketika dia tenggelam. Setelah tenggelam ditemukan, apa yang bisa kita lakukan? Seperti itu. Jadi nggak cuman untuk tenggelam sih, untuk faktor henti jantung ada juga yang karena penyakit bawaan, dia kena trauma yang terlalu keras jadi membuat dia shock, atau dia juga bisa ketika dengan kondisi shock hipovolemik, jadi dia kurangan cairan, tiba-tiba jedet, umup, tiba bludung, nah jatuh seperti itu. Jadi kasusnya untuk henti jantung mungkin kita berikan lebih global, bukan cuman untuk anak-anak tenggelam. Jadi untuk proses bantuan hidup dasar untuk anak sebenarnya ada beberapa juga, karena di tingkatan kita kan dewasa, untuk kompresnya kan mesti jelas. Nah, untuk anak itu berbeda, soalnya ada yang namanya pediatrik. Pediatrik itu dia umur 1 tahun sampai pubertas. Jadi pubertas itu maksudnya dia sudah timbul bulu di ketiak. Kalau yang perempuan mungkin bertambah volume dadanya seperti itu, atau mungkin ada rambut di kemaluan. Nah, itu termasuk pubertas. Nah, itu pediatrik. Dan ada juga yang bayi, jadi di bawah 1 tahun. Jadi nanti itu beda lagi. Terus ada juga yang namanya newborn, jadi dia habis lahir terus ada entah itu kelainan atau bagaimana di bagian jantungnya, itu beda lagi. Tapi untuk newborn biasanya itu di rumah sakit karena mungkin lebih harus spesifik dan sempurna seperti itu. Jadi untuk yang kita bahas tentang yang pediatrik dulu ya. Kalau pediatrik untuk bantuan hidup dasarnya ketika dihenti nafas itu pakainya sama, yaitu CAB, compressed airway breathing, seperti itu. Tidak jauh berbeda dengan manusia dewasa, maksudnya dengan kita atau mungkin badannya lebih besar dari kita, itu bisa menggunakan teknik yang biasanya dipakai untuk RCP orang dewasa. Di langkah-langkahnya tetap sama, tapi perbedaannya adalah ketika pediatrik terus bayi itu ketika penolongnya sendirian, maksudnya kamu datang melihat korban dengan posisinya sudah seperti itu, kita nggak tahu bagaimana kronologinya, dan dia sudah henti nafas dan teman-teman sendiri. Jadi ada perbedaannya di situ, yaitu teman-teman diwajibkan untuk melakukan kompres dada selama 2 menit. 2 menit untuk pengompresannya sama di antara sternum, terus di lower of the breastbone, jadi di bawah tulang dada, seperti itu. Nanti kalau menyesuaikan aja, kalau korbannya umuran sekitar 10 tahun itu kan udah agak besar, teman-teman pakainya satu jari enggak apa-apa. Jadi satu jari dihentaskan, lar. Kedalamannya yaitu sekitar 4 cm lah, 4 cm enggak apa-apa. Itu untuk yang 10 tahun sih. Jadi untuk anak-anak itu ya, untuk tekniknya seperti itu, pakainya satu tangan di antara tulang sternum dan di lower of the breastbone, jadi di bagian bawah itu dikompresnya pakai satu tangan, dan siklusnya sama 30 kali kompresan, 2 kali bantuan nafas, lar sampai 30, bantuan nafas 2 kali, 32 kali. Kalau sudah mungkin 2 menit, teman-teman bisa telepon ambulans, entah itu dari instansi rumah sakit mana saja, yang penting telepon, yang penting kita melakukan tindakan 2 menit dulu. Nah, kalau ada lebih dari 2 penolong, jadi kalau delalah teman-teman jalan-jalan sama orang-orang yang mungkin PPGD dasarnya, BTCLS-nya sudah ada basicnya, terus menemukan korban, itu beda lagi. Nah, perbedaannya adalah
yang satu kita melakukan kompres dulu, nanti yang satu suruh telepon ambulans. Nah setelah telepon ambulans itu kembali menolong pasien dengan rasio 15 kali kompresan 2 kali nafas. Jadi yang satu ngompres, yang satu clearkan untuk airway dan breathingnya seperti itu. Nah itu untuk pediatrik ya, yang mungkin masih masa puber atas. Tapi kalau untuk 1 tahun sampai 5 tahun kan berbeda, masih kecil. Itu bisa menggunakan 3 jari, atau dia kalau tubuhnya bisa dilakukan dengan telapak tangan, lakukan dengan telapak tangan dalaman 3 sampai 4 cm, kurang lebih 4 cm. Nah seperti itu untuk yang pediatrik. Terus untuk yang bayi itu agak berbeda lagi. Jadi kalau bayi itu, kalau teman-teman sendirian lagi sama prinsipnya, berikan dulu kompres jantung, terus 2 menit baru telepon ambulan, lalu lakukan lagi seperti itu. Kalau 2 orang juga sama. Jadi dilakukan kompresi, kalau udah ada 2 orang penolong, nanti 15 kali kompres, 2 kali nafas. Nah, oke, untuk bayi seperti itu. Nah, untuk newborn nggak usah lah, biar rumah sakit itu. Kalau newborn kan nggak mungkin kan teman-teman tahu-tahu ada anak kecil di bawah 1 tahun newborn, maksudnya baru lahir 3 hari 2 hari ketemu yang jalan kan nggak pernah. Itu biasanya kan tetap di rumah sakit seperti itu. Nah untuk sekarang adalah prakteknya. Saya ambil dulu anak orang sebentar. Oke, ini saya sudah membawa anak orang, jadi nanti kita akan praktekkan bagaimana alurnya kalau ini ketika teman-teman menemukan pasien dengan henti jantung tapi dia di bawah 1 tahun seperti itu. Jadi contoh seperti ini, dia tak gelundungi dulu, leneng, terus henti jantung, kita datang selebrasi Ronaldo, seperti itu. Lalu untuk pertama hal yang dilakukan adalah, ini tak buka bajunya nggak apa-apa ya? Oh jangan ding, talinan. Nah untuk pertama yaitu cek respon. Cek responnya adalah bukan ditepuk di bagian dada. Kan biasanya kalau kita kan tepuknya bagian dada dewasa. Kalau bayi itu tepuknya di bagian telapak kaki. Cek respon. Dek, kalau nggak ditik-tik gue, tik-tik dangdut gitu, ditik-tik dulu. Kalau ketika kita melakukan cek respon seperti ini, yang kita lihat adalah perkembangannya. Jadi ketika dia tidur, apakah ada pergerakan, entah itu dia bangun, entah itu dia nangis, entah itu cuman sekedar molet gitu, berarti dia masih ada respon. Jadi untuk anak-anak bayi, responnya tetap di telapak kaki. Cek respon, entah itu dia responnya dari kedipan mata, nangis dan sebagainya, itu berarti dia masih ada respon. Nah kalau tidak ada respon, kita langsung cek nadinya. Nah kalau biasanya kalau dewasa atau masa-masa pubertas kan dia dilihat di karotisnya masih ada, lihatnya di karotis nadinya. Nah ketika anak bayi seperti ini, kita lihatnya di brachialis yang gini nih guys, sini. Jadi biasanya yang buat donor gitu itu kan ada denyutan. Nah itu brachialis pada anak, sambil melihat bagaimana airway-nya sama breathing-nya, apakah dia dadanya itu bisa mengembang mengempis, atau dia mungkin mengembang tapi pelan, cuma nadinya cepat seperti itu. Jadi kita lihat breathing-nya. Nah kalau sudah kita lihat ternyata nggak ada respon, nggak ada breathing, kita bisa melakukan CPR. Nah CPR-nya nggak pakai telapak tangan. Kalau teman-teman sendiri lagi teman-teman sendiri menemukan korban, sama, kita melakukan kompresnya 2 menit dulu sebelum telepon ambulan. Dan tekniknya adalah kita memakai 2 jari dan letaknya di antara tulang sternum dan middle of the nipple. Jadi di tengah dan di antara puting susu, seperti itu. Jadi di tulang sternumnya di tengah dan the middle of the nipple. Kalau bayi ya di bawah 1 tahun ya,
dan menggunakan teknik pakai 2 jari seperti itu. Oh gini 2 jari. Kedalamannya 3 cm atau 4 cm dan dilakukan selama 30:2. Contoh ya, langsung kita lakukan ya. Jadi ini sudah tidak ada respon, tidak ada nafas, tidak ada nadi. Kita lakukan RJP menggunakan 2 jari. Tak hitungi sisan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3. Tapi posisinya lebih enak kalau di sampingnya ya. Sebenarnya gini. Soalnya kalau saya tadi ke sini, pantat saya nendang ban. Oke? Jadi saya tadi gini, tapi enaknya lebih ke seperti ini. Seperti itu. Itu kalau satu, terus setelah kita lakukan 30 kompres, kita berikan bantuan nafasnya 2 kali. Metodenya pakai head tilt chin lift. Jadi ini ditekan dahinya, dibuka rahangnya. Tuh, kita beri nafas boleh untuk 1 mulut, boleh langsung bawa kokop, skop. Seperti itu. Jadi dikokop buk 2 kali, bus. Lalu dilakukan kompres lagi 30 kali, bantuan nafas lagi, bus 2 kali. Nah, itu untuk 1 penolong. Nah, kalau 2 penolong itu tekniknya agak beda, teman-teman. Jadi yang seperti ini, kita pakainya jempol. Jadi kalau yang kedua ini kita ada temen untuk membantu berikan bantuan. Itu yang pertama tetap yang kita ngompres, yang satu telepon ambulans. Setelah selesai, tekniknya adalah menggunakan jempol yang penolong pertama itu, terus tangannya ini masuk di sela-sela tulang rusuk yang bagian samping, masuk gini, kita kompres pakai 2 jempol. Untuk untuk 2 penolong ini sistemnya masih sama seperti adult tadi, adult sampean pediatrik tadi, itu 15:2 kali. Jadi kita melakukan kompresnya sebanyak 15 kali. Tuh, 2 3 4 5 6 tuh 9 tuh 2 3 4 5. Tuh langsung temannya satunya memberikan bantuan nafas seperti itu. Jadi tekniknya ini dimasukkan, kita pakai 2 jari, jangan lupa untuk menempatkan posisinya di middle of the nipple. Jadi seperti itu. Nah, dilakukan terus sampai pasien sembuh, terus petugas sudah datang atau pasiennya sudah ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi untuk teknik ketika melakukan kompres jantung BLS, Basic Life Support, untuk pediatrik dan bayi. Untuk newbornnya nggak usah. Alurnya jangan lupa, yang pertama itu kalau teman-teman sendirian, lakukan kompres dulu selama 2 menit, telepon ambulan, lakukan kompres lagi sampai ambulan datang. Kalau 2 penolong, yang satu melakukan CPR, yang satu telepon ambulans, lalu yang penolong 2 ini melakukan langsung standby di samping pasien juga untuk mengamankan airway dan breathingnya. Kompresnya 15 kali banding 2 seperti itu. Setelah itu nanti dihentikan apabila pasien sudah bangun, petugas sudah datang, penolong kelelahan tetap harus istirahat sih. Jadi pada kolaps nanti jadi tambah korban. Dan yang selanjutnya itu korban sudah meninggal seperti itu. Oke, mungkin untuk episode kali ini itu dulu, guys. Untuk episode berikutnya mungkin kita akan membahas tentang apa yuk. Makanya stay tune terus di YouTube PMI Solo. Bye.